属下楚延伟，进贡供奉大人。溪水，我无法阻止他。他闭关修炼了。朕的秘密，只有你知道。不下之后，身体强度已经跟巨龙无异。你不需要知道我是谁。Pada Soulland 2 episode 135 kali ini, kematian dan kebangkitan Huo Yuhao menjadi titik balik yang mengguncang segalanya. Dalam peristiwa yang nyaris merenggut nyawanya, kekuatan Huo Yuhao justru melonjak drastis. Kultivasinya melesat hingga mendekati tingkat 80, sebuah lompatan yang hampir mustahil dicapai dalam waktu sesingkat itu. Semua berawal dari tindakan kejam seorang tetua agung gereja roh suci, Long Xiaoyao. Demi menjamin keselamatan Tang Wutong, Huo Yuhao dipaksa menikam dirinya sendiri berulang kali. 1 tusukan, 2 tusukan, hingga 9 tusukan mematikan menghantam tubuhnya. Luka-luka itu saling menembus, menciptakan apa yang disebut sebagai 9 tusukan, 18 lubang. Darah mengalir deras, tubuhnya kehilangan kekuatan, dan akhirnya ia roboh, terbaring tak berdaya dalam genangan darah sebelum kesadarannya sepenuhnya padam. Namun, tepat di ambang kematian itulah Long Xiaoyao mengambil tindakan yang tak terduga. Ia menyelamatkan Huo Yuhao. Dengan tenang, ia memaksa Huo Yuhao menelan pil naga, sebuah harta tertinggi yang menyimpan rahasia kuno. Saat itulah Kaisar Salju akhirnya mengungkap kebenaran. Pil naga bukan sekadar peningkat kekuatan, melainkan sarana penyempurnaan tubuh dan jiwa. Hanya dalam kondisi sangat lemah, nyaris mati, seseorang dapat benar-benar menyerap kekuatan sejatinya. Semua penderitaan itu hanyalah proses penempaan. Setelah memastikan pil naga bekerja sempurna, Long Xiaoyao pun pergi, menghilang tanpa jejak. Tak lama kemudian, Tang Wutong terbangun dari pingsannya. Saat membuka mata, hal pertama yang ia lihat adalah tubuh Huo Yuhao, yang masih tak sadarkan diri di sisinya. Namun yang mengejutkannya, kondisi tubuh Huo Yuhao tidak separah yang ia bayangkan. Di saat bersamaan, gelombang besar kenangan milik Wang Dong'er tiba-tiba membanjiri lautan kesadarannya. Potongan demi potongan emosi, kenangan, dan perasaan yang bukan sepenuhnya miliknya membuat Tang Wutong terguncang hebat. Ia nyaris tak mampu menerima kenyataan itu. Tanpa berkata apapun, Tang Wutong membawa Huo Yuhao kembali ke sekolah Tang. Setelah memastikan keadaannya aman, ia langsung mengasingkan diri dalam kultivasi tertutup untuk merapikan kekacauan ingatan di dalam pikirannya. 7 hari kemudian, Huo Yuhao akhirnya terbangun. Ia mendapati dirinya terbaring di sebuah kamar yang bersih dan terasa sangat familiar. Tubuhnya terasa ringan, tanpa luka sedikit pun. Pengalaman mengerikan yang dialaminya seolah hanyalah mimpi buruk. Namun, ingatannya sangat jelas. Ia ingat bagaimana ia menikam dirinya sendiri demi menyelamatkan Tang Wutong. Ia ingat rasa sakit yang menghancurkan tubuh dan jiwanya. Tetapi kini, saat ia menggerakkan kekuatan jiwanya sedikit saja, gelombang energi yang jauh melampaui masa lalunya langsung bergemuruh di dalam tubuhnya. Bahkan, ia sudah menyentuh ambang batas Raja Roh tingkat 80. Kondisi yang tak masuk akal ini membuat Huo Yuhao diliputi kebingungan sekaligus kewaspadaan. Saat itulah Nan Qiushu masuk ke kamar. Wajahnya berseri penuh kegembiraan ketika melihat Huo Yuhao telah sadar. Ia segera memberitahu bahwa Huo Yuhao telah koma selama 7 hari penuh, dan Tang Wutonglah yang membawanya kembali ke sekolah Tang. Namun setelah meletakkannya di sini, Tang Wutong pergi tanpa sepatah kata pun, sikapnya jelas terlihat tidak biasa. Hati Huo Yuhao dipenuhi perasaan campur aduk. Ia bersyukur, namun juga semakin penasaran terhadap perubahan yang terjadi pada dirinya. Hal pertama yang ia lakukan adalah memeriksa alat jiwa penyimpanan miliknya. Di dalamnya masih tersimpan seorang guru roh jahat yang sebelumnya ia tangkap di kota Tianhun dan dibekukan dengan es pamungkas. Syukurlah, meski tanda-tanda hidupnya sangat lemah, orang itu belum mati. Dengan sangat hati-hati, Huo Yuhao mencairkan es tersebut dan memutuskan untuk segera melakukan interogasi. Informasi tentang gereja roh suci dan keberadaan Tang Ya terlalu penting untuk dilewatkan. Ia tahu, pemaksaan secara langsung hanya akan memicu segel terlarang di tubuh lawan. Maka ia memilih cara lain. Mengaktifkan roh bela diri ketiganya, penyihir arwah.
Huo Yuhao menyelimuti dirinya dengan jubah hitam, memancarkan aura kematian yang murni dan menakutkan. Ruangan berubah sunyi dan dingin. Ia menyamar sebagai salah satu persembahan agung gereja roh suci yang berkedudukan tinggi. Guru roh jahat itu baru saja dicairkan, kesadarannya belum pulih, dan kekuatan jiwanya berada di titik terendah, langsung runtuh secara mental. Di bawah tekanan tingkat Doluo bergelar, yang disimulasikan Huo Yuhao, ditambah reputasi menakutkan aula persembahan, ia kehilangan kemampuan berpikir jernih. Dengan bantuan kendali mental dan teknik pengendalian jiwa, pria itu akhirnya mengaku. Namanya Chu Yanwei. Ia mengungkapkan bahwa misinya adalah membantu seorang petinggi gereja roh suci yang bergelar tidur buruk untuk mengawasi penguasaan Kekaisaran Matahari dan Bulan atas Kekaisaran Tianhun. Tentang dua orang suci yang paling dikhawatirkan Huo Yuhao, Chu Yanwei pun memberi jawaban. Salah satu suci saat ini berada di garis depan pertempuran, sementara Ma Xiaotao mengalami kondisi berbahaya. Api jiwanya tidak stabil dan menunjukkan tanda-tanda membakar dirinya sendiri. Karena itu, ia ditahan di markas besar Gereja Roh Suci, di mana para persembahan agung berusaha menekan apinya dan mencari cara penyelamatan. Saat Huo Yuhao hendak menanyakan lokasi markas besar itu, tragedi pun terjadi. Segel jiwa kejam yang tertanam di tubuh Chu Yanwei tiba-tiba aktif. Tubuhnya menggelembung hebat, kekuatan jiwa dan kekuatan spiritualnya mengamuk liar, bersiap meledak. Huo Yuhao bereaksi seketika. Ia berteriak memperingatkan rekan-rekannya dan langsung membekukan tubuh Chu Yanwei dengan es pamungkas untuk memperlambat ledakan. Bersama Bei Bei dan Nan Qiuxiu, ia melesat keluar ruangan secepat kilat. Detik berikutnya, ledakan dahsyat mengguncang bangunan. Tubuh Chu Yanwei hancur berkeping-keping, menghancurkan ruang kerja Bei Bei sepenuhnya. Lebih mengerikan lagi, kabut abu-abu yang menyebar mengandung racun mayat mematikan. Tanpa ragu, Huo Yuhao melesat ke udara dan mengendalikan es dengan presisi sempurna, menggulung seluruh kabut beracun menjadi satu bola es raksasa sebelum menyimpannya. Bencana pun berhasil dicegah. Meski begitu, ledakan bunuh diri seorang santoroh dalam kondisi lemah tetap meninggalkan rasa gentar. Sekali lagi, mereka menyaksikan betapa licik dan kejamnya metode gereja roh suci. Walau gagal mendapatkan lokasi markas besar, kabar bahwa Tang Ya masih hidup dan berada di garis depan sudah merupakan secercah harapan besar bagi Bei Bei dan bagi seluruh sekolah Tang. Itulah petunjuk paling jelas yang mereka dapatkan selama bertahun-tahun. Kabar tentang kondisi Huo Yuhao segera menyebar di internal sekolah Tang. Jiang Nanan, Xiao Xiao, He Caitao, serta para anggota inti lainnya bergegas datang. Tanpa ragu sedikit pun, mereka semua menyatakan tekad yang sama. Bersedia menemani Bei Bei menuju garis depan yang penuh bahaya demi menyelamatkan ketua sekolah Tang, Tang Ya. Mendengar dukungan itu, hati Bei Bei berguncang hebat. Ia terharu, namun juga semakin tertekan. Sebagai pemimpin de facto sekolah Tang, ia tak bisa hanya berpikir dengan perasaan. Operasi penyelamatan ini hampir pasti akan berbenturan langsung dengan pasukan Kekaisaran Matahari dan Bulan, serta guru roh jahat, Gereja Roh Suci. Jika sekolah Tang bergerak secara terbuka, hal itu sangat mungkin ditafsirkan sebagai campur tangan resmi Akademi Shrek dalam perang, sesuatu yang bisa mengguncang seluruh strategi besar Akademi. Di antara ikatan persaudaraan dan tanggung jawab kolektif, Bei Bei terjebak dalam pergulatan batin yang menyakitkan. Pada akhirnya, ia menggertakkan gigi dan mengambil keputusan. Ia tidak boleh mengorbankan kepentingan besar demi urusan pribadi. Dengan tekad itu, Bei Bei membawa Huo Yuhao menuju pavilion Dewa Laut untuk melaporkan semuanya kepada Penatua Xuan, pemimpin tertinggi Akademi. Begitu bertemu, Penatua Xuan seperti biasa lebih dulu mengetuk Huo Yuhao dengan beberapa kalimat pedas. Ia mengomel bahwa bocah itu selalu saja menjadi pusat masalah, seperti magnet yang khusus menarik bencana kemanapun ia pergi. Huo Yuhao hanya bisa tersenyum kecut sambil segera melaporkan kejadian di wilayah utara ekstrem. Bagaimana ia meminjam kekuatan Kaisar Salju dan para roh binatang untuk menggagalkan rencana Kekaisaran Matahari dan Bulan. Setidaknya, itu bisa dianggap sebagai sedikit penebusan.
Setelah itu, Bei Bei menjelaskan rencana penyelamatan Tang Ya secara rinci beserta seluruh kekhawatiran mereka. Tanggapan Penatua Xuan justru jauh lebih tegas dan lugas dari yang mereka bayangkan. Ia menyatakan dengan jelas bahwa menyelamatkan Tang Ya bukan hanya urusan sekolah Tang, melainkan tanggung jawab yang tak bisa ditolak oleh Akademi Shrek. Ini bukan semata demi menyelamatkan seorang rekan, tetapi juga sebagai pukulan balasan terhadap kesombongan Kekaisaran Matahari dan Bulan serta Gereja Roh Suci, sekaligus untuk menyuntikkan harapan dan moral bagi 3 kerajaan asli benua Douluo yang tengah berjuang keras di medan perang. Pandangan Penatua Xuan jauh melampaui momen ini. Ia bahkan mengusulkan agar operasi ini mengandalkan kekuatan tradisional para guru roh, dengan sengaja tidak memperlihatkan perkembangan terbaru Akademi Shrek dalam bidang alat jiwa. Dengan begitu, musuh akan salah menilai kekuatan sejati Shrek dan membuat keputusan yang keliru di masa depan. Demi menjamin keberhasilan misi sekaligus keselamatan generasi muda, Penatua Xuan memutuskan untuk mengirim 2 super Douluo sebagai pengawal utama. Yang pertama adalah Yan Xiaoze, Kepala Fakultas Roh Bela Diri. Yang kedua adalah Tetua Song, sosok legendaris yang kekuatannya hanya berada 1 tingkat di bawah Penatua Xuan sendiri. Dengan 2 pilar kekuatan ini ikut turun tangan, tingkat keamanan operasi meningkat drastis. Mendapat dukungan penuh seperti itu, beban berat di hati Bei Bei akhirnya terangkat. Rasa syukur dan semangat juang memenuhi dadanya. Setelah meninggalkan pavilion Dewa Laut, Huo Yuhao sebenarnya ingin menemui Tang Wutong secara langsung untuk mengucapkan terima kasih sekaligus menanyakan apa yang sebenarnya terjadi hari itu. Namun, Penatua Xuan memberitahunya bahwa setelah mengantar Huo Yuhao kembali, Tang Wutong terlihat linglung dan langsung masuk ke dalam kultivasi tertutup. Untuk sementara, ia tak bisa diganggu. Huo Yuhao hanya bisa menekan kebingungannya dan kembali ke sekolah Tang bersama Bei Bei, memulai persiapan penyelamatan yang intens. Sesampainya di kamar, Huo Yuhao masih memiliki satu urusan penting yang tak bisa ia tunda. Ia menenggelamkan kesadarannya ke dalam lautan spiritual. Di hadapan para partner rohnya, terutama Kaisar Salju, ia merasakan rasa bersalah yang mendalam. Keputusannya untuk nyaris mengorbankan nyawa di hadapan Long Xiaoyao juga berarti mempertaruhkan keberadaan para roh jiwa yang terikat erat dengan hidupnya. Dengan hati gelisah, ia memanggil Kaisar Salju, bersiap menerima teguran. Namun reaksi Kaisar Salju justru di luar dugaan. Ia terlebih dahulu memasang ekspresi serius, lalu tiba-tiba tertawa kecil, langsung membongkar kebodohan Huo Yuhao. Ia menjelaskan bahwa dengan tingkat kultivasi ekstrim Douluo milik Long Xiaoyao dan fakta bahwa ia sama sekali tidak menunjukkan niat membunuh. Jika ia benar-benar ingin membunuh Huo Yuhao, maka tak akan ada ruang untuk perlawanan atau negosiasi sedikit pun. Semua yang terjadi jelas memiliki tujuan lain. Kemudian, dengan nada tenang namun tulus, Kaisar Salju menjelaskan hubungan sejati antara Huo Yuhao dan para roh jiwanya. Tianmeng Ice Worm telah menyatu dengan sebagian sumber jiwa Huo Yuhao sejak membantu membentuk inti jiwa spiritual. Ice Empress sebagai roh bela diri keduanya berakar langsung pada tulang jiwa. Jika satu rusak, semuanya ikut hancur. Sementara dirinya sendiri, Kaisar Salju, telah sepenuhnya terikat pada jiwa Huo Yuhao setelah Electrolux membakar kesadarannya demi menyelamatkannya. Jika Huo Yuhao mati, mereka bertiga hampir pasti akan ikut lenyap. Namun, penjelasan ini bukan untuk menambah beban di hati Huo Yuhao. Justru sebaliknya. Kaisar Salju ingin melepaskan perasaan takut mengecewakan yang selama ini ia pikul. Mereka bukan beban. Mereka adalah partner. Satu kesatuan yang seharusnya berbagi tekanan bersama. Ia memahami kelelahan Huo Yuhao, tekanan yang terus-menerus, serta luka emosional yang ia tanggung. Ia mengingatkannya untuk belajar beristirahat dan menghargai dirinya sendiri. Karena menghargai diri sendiri berarti menghargai semua jiwa yang terikat pada takdirnya. Kata-kata itu menembus pertahanan terakhir di hati Huo Yuhao. Sekat terakhir antara dirinya dan para roh jiwa pun runtuh sepenuhnya, digantikan kehangatan dan kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah itu, Kaisar Salju akhirnya mengungkap misteri terbesar.
Alasan mengapa Huo Yuhao bisa pulih sepenuhnya, dan mengapa kekuatannya melonjak drastis. Sejak awal, Long Xiaoyao tidak pernah berniat membunuhnya. Semua tindakannya lebih mirip sebuah ujian keras, sebuah persiapan. Setelah Huo Yuhao melukai dirinya sendiri, Long Xiaoyao telah membersihkan racun kegelapan dari belati itu, menyembuhkan luka-lukanya, lalu memberinya pil naga yang luar biasa berharga. Pil itu, ternyata, adalah titipan dari Mu En, guru Huo Yuhao yang telah wafat. Pil naga merupakan kristalisasi energi asal dari naga dewasa. Kekuatannya setara bahkan melampaui inti jiwa, dengan fokus utama pada rekonstruksi darah, tubuh, dan fondasi kehidupan. Setelah menyerap pil naga, tubuh Huo Yuhao akan ditempa, hingga mampu menandingi naga sejati. Cukup kuat untuk menampung kekuatan jiwa masif hingga tingkat ekstrim Doluo, tanpa hambatan apapun. Untuk saat ini, sebagian besar energi pil naga ternyata tidak langsung diserap oleh Huo Yuhao. Dengan teknik yang nyaris sempurna, Long Xiaoyao telah menekan dan menyegelnya jauh di dalam dada Huo Yuhao, menunggu saat yang tepat. Energi itu akan tetap tertidur hingga suatu hari nanti, ketika Huo Yuhao mulai membentuk inti jiwa kedua di area dadanya. Pada saat itulah, energi pil naga akan dilepaskan sedikit demi sedikit untuk diserap dan dilebur. Ketika proses itu terjadi, tubuh Huo Yuhao akan mengalami perubahan hakiki. Sementara itu, bagian energi pil naga yang telah lebih dulu terserap sudah cukup untuk mendongkrak kekuatan jiwanya secara signifikan, serta memperkuat tubuhnya pada tahap awal. Itulah sebabnya ia bisa merasakan kekuatan yang begitu stabil, padat, dan jauh melampaui kondisi sebelumnya. Kaisar Salju melanjutkan analisisnya dengan tenang, namun penuh keyakinan. Jika digabungkan dengan energi sumsum es misterius 10.000 tahun, yang telah lama tersimpan di tubuh Huo Yuhao, harta tertinggi dari wilayah utara ekstrem, maka jalannya menuju tingkat 90 akan terbuka lebar. Saat menerobos ke ranah Doluo bergelar, Huo Yuhao akan memiliki kondisi yang nyaris sempurna. Kemungkinan terbesar adalah ia akan lebih dahulu menggunakan energi pil naga di dada sebagai inti untuk membentuk inti jiwa kedua. Dengan itu, ia akan memperoleh tubuh setangguh naga sejati serta pusat energi yang luar biasa stabil. Setelah fondasi itu kokoh, barulah ia akan memanfaatkan sumsum es misterius 10.000 tahun untuk mencoba sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, membentuk inti jiwa ketiga. Jika hal itu berhasil, maka Huo Yuhao akan melampaui batas sejarah umat manusia. Ia akan menjadi guru roh terkuat dalam 10.000 tahun, sosok yang benar-benar memiliki potensi untuk menantang eksistensi mengerikan seperti Dewa Binatang, Ditian. Masa depan yang terbentang di hadapan Huo Yuhao pun berubah menjadi cahaya yang belum pernah secerah ini. Sebagai penutup, Kaisar Salju membawa satu kabar baik lagi. Kabar yang langsung menghapus kegelisahan terakhir di hati Huo Yuhao. Tentang Raja Beruang Es, Xiao Bai, yang ditinggalkan di kota Tiandou. Sejak awal, Kaisar Salju telah membuat pengaturan. Saat Huo Yuhao dibawa pergi oleh Tang Wutong, ia diam-diam mengirimkan sinyal spiritual, memerintahkan Xiao Bai untuk mengikuti dari kejauhan. Kini, Raja Beruang Es itu tengah menunggu di wilayah aman di luar kota Shrek. Huo Yuhao bisa menjemputnya kapan saja, baik untuk kerjasama yang lebih dalam, atau bahkan kemungkinan penyatuan kekuatan di masa depan. Sementara itu, di kedalaman Istana Kekaisaran Matahari dan Bulan, sebuah percakapan rahasia tengah berlangsung. Percakapan yang hanya diketahui oleh dua orang di dunia ini, Kaisar Shu Tianran dan Permaisuri Juzi. Dengan nada dingin dan tanpa emosi, Shu Tianran mengajukan sebuah rencana yang kejam. Karena kondisi tubuhnya yang cacat, ia tak mungkin memiliki keturunan sendiri. Namun demi menstabilkan kekuasaan dan menutup mulut seluruh dunia, ia membutuhkan seorang pewaris. Solusinya sederhana dan kejam. Juzi diperintahkan untuk mengandung seorang anak dari laki-laki berdarah cabang keluarga kerajaan. Seseorang yang tak memiliki kekuatan jiwa, berstatus rendah, dan mudah dihilangkan. Anak itu kelak akan dibesarkan sebagai darah daging Shu Tianran sendiri dan menjadi penerus takhta Kekaisaran Matahari dan Bulan. Saat perintah itu diucapkan, dunia Juzi seolah runtuh. Rasa jijik, penghinaan, dan penderitaan membanjiri hatinya.
Tanpa ragu, ia berlutut dan memohon, menyatakan bahwa dirinya hanya milik kaisar seorang dan tak sanggup mengandung anak dari pria lain. Untuk sesaat, Shu Tianran terdiam. Kesetiaan Juzi sempat menyentuh hatinya, namun hanya sesaat. Ambisi seorang kaisar segera menenggelamkan sisa perasaan itu. Dengan dingin, ia menegaskan bahwa ini adalah satu-satunya jalan. Semua telah diatur. Juzi hanya perlu mendapatkan benih. Lalu orang itu akan dibungkam selamanya. Rahasia pun akan terkubur. Ia bahkan menggambarkan masa depan, penyatuan seluruh benua Doluo, dan berjanji akan memperlakukan anak itu seolah darah dagingnya sendiri demi menenangkan Juzi. Di hadapan sikap yang tak bisa digoyahkan itu, Juzi hanya bisa menerima. Tubuhnya gemetar saat ia mengiyakan perintah tersebut dan mundur dengan sikap patuh. Namun ketika pintu ruangan tertutup, ekspresinya berubah. Wajahnya dipenuhi kesedihan yang dalam. Dan di balik tatapan matanya, melintas dingin yang membeku. Ia akhirnya menyadari satu hal. Tak peduli setinggi apapun posisinya, ia tetap hanyalah alat paling intim di tangan Shu Tianran. Namun takdir mengambil belokan yang tak pernah dibayangkan siapapun. Pada akhirnya, benih itu tidak pernah berasal dari pria lain. Juzi menukarnya dengan Huo Yuhao. Dan kelak, ia akan melahirkan seorang anak untuk Huo Yuhao. Sebuah ikatan tak terputus antara cinta, pengorbanan,